Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kelapangan hati untuk dapat mengikuti perkuliahan dengan baik pada setiap pertemuannya. Selamat datang dalam video pembelajaran mata kuliah hukum pemerintahan daerah. Pada kesempatan kali ini, saya Resma Bintani Gustaliza, selaku dosen pengampu mata kuliah hukum pemerintahan daerah, akan memberikan penjelasan singkat mengenai otonomi daerah. Sebelum masuk kepada materi pembelajaran, terlebih dahulu, mahasiswa semuanya harus mengetahui apa yang menjadi capaian pembelajaran dalam materi kali ini, yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian otonomi daerah. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan asas-asas otonomi daerah. Dan 3. Mahasiswa mampu menguraikan faktor-faktor yang memengaruhi otonomi daerah berdasarkan investigasi lapangan dan sumber rujukan yang bermutu dan terukur. Indikator capaian pembelajaran dalam materi pembelajaran tentang otonomi daerah ini adalah sebagai berikut. 1. Ketepatan dan kejelasan mahasiswa dalam menjelaskan pengertian otonomi daerah. 2. Ketepatan dan kesesuaian mahasiswa dalam menguraikan asas-asas otonomi daerah. 3. Ketepatan dan kejelasan mahasiswa dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi otonomi daerah berdasarkan investigasi lapangan dan sumber rujukan yang bermutu dan terukur. Berikut ini adalah daftar referensi yang dapat dijadikan sumber bacaan untuk mempelajari tentang otonomi daerah. Mahasiswa semuanya, sebelum kita masuk pada materi penjelasan pada pertemuan kali ini, diharapkan kepada mahasiswa terlebih dahulu menyiapkan peralatan perkuliahan seperti buku catatan dan pulpen untuk mencatat poin-poin penting yang dirasa perlu. Dan jika ada materi yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, silahkan buat daftar pertanyaannya untuk selanjutnya kita diskusikan dalam forum diskusi yang terdapat di portal perkuliahan. Materi 1, pengertian otonomi daerah. Otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu autos dan nomos. Autos berarti sendiri dan nomos berarti undang-undang. Sehingga otonomi memiliki makna membuat perundang-undangan sendiri serta mencakup pemerintahan sendiri. Terkait pengertian otonomi daerah, banyak pendapat dari para ahli yang mengemukakan pengertian dari otonomi daerah ini. Namun, pada pertemuan kali ini, pengertian otonomi daerah hanya saya ambil berdasarkan pendapat Profesor Nikmatul Huda dan juga Wayong, serta pengertian otonomi daerah yang diambil dari pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Lalu, apa yang menjadi tujuan otonomi daerah? Menurut Asoni Keraf, tujuan otonomi daerah dapat dilihat pada layar yang sedang mahasiswa semua saksikan. Materi kedua adalah tentang asas-asas otonomi daerah. Asas-asas otonomi daerah terdiri dari 3. Yang pertama, asas desentralisasi. Yang kedua, asas dekonsentrasi. Dan yang ketiga, tugas pembantuan. Asas desentralisasi.
Istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu de yang berarti lepas dan sentrum yang berarti pusat. Berdasarkan istilah tersebut, desentralisasi dapat diartikan sebagai melepaskan diri dari pusat atau sebagai penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pengertian desentralisasi. Meskipun berbeda secara kontekstual, namun pada prinsipnya pengertian asas desentralisasi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut memiliki makna yang sama. Merujuk pada pengertian desentralisasi menurut Amrah Muslimin didefinisikan sebagai pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk pengertian selanjutnya yang dikemukakan oleh para ahli, mahasiswa semuanya dapat melihat pada layar yang sedang mahasiswa saksikan. Asas dekonsentrasi. Secara sederhana, dekonsentrasi diartikan sebagai pelimpahan wewenang administrasi dari pemerintah pusat kepada pejabatnya yang berada pada wilayah negara di luar kantor pusatnya. Dalam konteks ini, yang dilimpahkan adalah wewenang administrasi, bukan wewenang politik. Wewenang politik tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, pejabat yang diserahi pelimpahan wewenang tersebut adalah pejabat yang mewakili pemerintah pusat di wilayah kerja masing-masing atau pejabat pusat yang ditempatkan di luar kantor pusatnya. Dalam asas dekonsentrasi, timbul hierarki dalam organisasi pemerintahannya. Maksudnya, terdapat subordinat antara satuan organisasi pusat dengan satuan organisasi bawahannya. Selain itu, terdapat hubungan keuangan antara organisasi pusat dengan satuan organisasi bawahannya, yaitu satuan-satuan organisasi yang berada di wilayah-wilayah negara di luar kantor pusatnya, sehingga anggarannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Tugas pembantuan. Selain desentralisasi dan dekonsentrasi, dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia dikenal juga tugas pembantuan. Secara sederhana, tugas pembantuan dapat diartikan sebagai penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan atau desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, prasarana, dan sarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Materi yang ketiga yaitu faktor-faktor yang memengaruhi otonomi daerah. Ada 4 faktor yang memengaruhi pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama, faktor manusia. Yang kedua, faktor keuangan. Yang ketiga, faktor peralatan. Dan keempat, faktor organisasi dan manajemen. Demikian video pemaparan singkat terkait materi otonomi daerah. Untuk sesi diskusi dan tanya jawab akan dilaksanakan melalui forum diskusi pada portal perkuliahan dan juga Zoom meeting. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali dalam video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.